Lu tahu nggak? Ada satu orang di Jepang yang hidupnya cuma buat satu hal. Menguasai dirinya sendiri lewat pertarungan. Dia nggak lahir sebagai bangsawan, nggak punya harta, nggak punya guru tetap. Tapi namanya jadi legenda paling dihormati di seluruh negeri. Dia bukan raja, bukan jenderal. Dia cuma seorang pendekar yang nggak pernah kalah. Namanya Miyamoto Musashi. Musashi lahir sekitar tahun 1584. Di tengah kekacauan Jepang, zaman itu disebut Sengoku Jidai, zaman negara-negara berperang. Ratusan klan samurai saling bunuh demi kehormatan dan kekuasaan. Tapi Musashi nggak peduli semua itu. Dia tumbuh di pinggiran keras kepala, liar, susah diatur. Waktu umur 13 tahun, dia udah ikut duel pertamanya. Lawannya, samurai dewasa. Hasilnya, samurai itu mati di tangannya. Dan sejak hari itu, Musashi sadar, yaitu adalah dunia cuma menghargai satu hal, kemenangan. Musashi mulai berkelana sendirian. Dari desa kecil sampai kota besar, dari kuil ke istana. Dia nyari satu hal, lawan yang bisa ngalahin dia. Tapi setiap duel, hasilnya sama. Dia selalu menang. Dia belajar dari siapapun dan apapun. Dari arus sungai, langkah binatang, bahkan bayangan sendiri. Musashi mulai sadar kekuatan bukan soal otot, tapi soal pikiran. Kalau lo bisa ngerti ritme dari segala hal, katanya, lo bisa ngalahin siapa aja, bahkan tanpa pedang. Musashi menciptakan gaya bertarung sendiri Niten Ichiryu, 2 pedang sekaligus. Bagi dia, kalau pikiran lo seimbang, lo bisa ngendaliin 2 pedang, 2 dunia, 2 arah hidup sekaligus. Salah satu duel paling terkenal dalam hidupnya adalah pertarungan di Pulau Ganryu. Lawannya, Sasaki Kojiro, pendekar sombong dengan pedang panjang yang terkenal mematikan. Musashi sengaja datang terlambat, naik perahu, dengan dayung yang dia ukir jadi pedang kayu. Saat duel dimulai, Kojiro menyerang duluan. Tetapi Musashi bergerak cepat, dan dalam satu pukulan, semuanya selesai. Kojiro roboh. Musashi lagi-lagi menang. Semua orang nyebut dia pendekar tak terkalahkan. Tapi Musashi mulai ngerasa kosong. Dia udah menangin ratusan duel tapi nggak dapet apa-apa. Dia sadar, selama ini dia bukan ngelawan orang lain. Dia lagi ngelawan egonya sendiri. Tapi seiring waktu, Musashi mulai sadar sesuatu. Setiap duel yang dia menangkan malah bikin dia kehilangan sesuatu. Dia mulai ninggalin pedang dan beralih ke pena dan bambu kuas. Di usia tuanya, Musashi berhenti berkelana. Dia mulai ngelukis, menulis, dan meditasi. Dia tinggal sendirian di gua jauh dari dunia. Dan di sanalah dia nulis warisan terakhirnya Gorin no Sho, The Book of Five Rings. 5 bab. Bumi, air, api, angin, dan kekosongan. Isinya bukan soal cara bunuh orang, tapi soal cara hidup tanpa takut kalah. Ketika engkau menguasai dirimu sendiri, engkau sudah menguasai dunia. Tahun 1645 Musashi meninggal di dalam gua itu. Gak di medan perang, gak karena pedang musuh. Dia duduk bersila, memegang pedang kayu, dan pergi dengan tenang seperti dia akhirnya mengerti arti dari semua pertarungannya. Miyamoto Musashi